Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, sehat, kuat, cerdas, ceria. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran tematik hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran tematik kita, yaitu memasuki tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah, pembelajaran ke-1, 2, dan 3. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini. Muatan pembelajaran yang pertama yaitu Bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3, yaitu mengenal kosakata tentang letak rumah dalam denah dan tugas sehari-hari di rumah. Muatan pembelajaran yang kedua yaitu PPKN KD 3.3 dan 4.3, yaitu pembagian tugas di rumah dan keberagaman tugas di rumah. Muatan pembelajaran yang ketiga yaitu Matematika KD 3.5 dan 4.5, yaitu mengenal nilai pecahan uang logam dan uang kertas. Kemudian muatan pembelajaran yang terakhir yaitu SBDP KD 3.2 dan 4.2, yaitu mengenal pola irama. Langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini dengan muatan pelajaran yang pertama yaitu Bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3. Materi yang akan kita pelajari yaitu menggunakan kosakata tentang letak rumah. Sebelumnya Ustazah mau bertanya dulu. Kalian tahu nggak apa itu denah? Denah itu adalah gambar yang menunjukkan letak suatu tempat. Nah, kalian dapat menceritakan letak rumah kalian menggunakan sebuah denah. Saat membuat cerita, kalian dapat menggunakan berbagai kosakata. Kosakata yang biasa digunakan untuk menceritakan letak dan menunjukkan petunjuk tempat-tempat di sekitarnya antara lain di sebelah kanan, di sebelah kiri, di depan rumah, dan lain-lain. Nah, sekarang perhatikan denah di bawah ini. Di sini ada sebuah denah dan kita bisa membuat cerita berdasarkan gambar denah tersebut. Di sini kita akan fokuskan yang kita ceritakan adalah rumah Budi. Nah, kalau dari gambar denah ini kita bisa mengetahui kalau rumah Budi itu ada di Jalan Kusuma Raya. Nah, jadi contohnya cerita yang bisa kita buat berdasarkan gambar denah tersebut adalah Budi tinggal di Jalan Kusuma Raya. Di sebelah kanan rumah Budi adalah rumah Andi. Di sebelah kiri rumah Budi ada kantor polisi. Di depan rumah Budi ada rumah Ahmad. Jadi itu tadi cerita yang dapat kita buat dengan melihat dari gambar denah yang ada pada gambar tersebut. Selanjutnya, kosakata tentang tugas sehari-hari.
Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat banyak sekali kosakata yang berhubungan dengan tugas di rumah. Berikut ini contoh kosakata terkait tugas sehari-hari di rumah. Yang pertama misalnya menyapu, kemudian menyiapkan, kemudian merapikan, menjual, membeli, mencuci, memasak, dan mengelap. Dari kosakata-kosakata tersebut, kalian bisa membuat kalimat. Nah, kosakata-kosakata tadi itu bisa kalian temukan saat kalian melaksanakan tugas sehari-hari di rumah. Kita lanjutkan ke muatan pembelajaran yang kedua, yaitu matematika KD 3.5 dan 4.5. Pada muatan pembelajaran matematika hari ini, kita akan mempelajari tentang nilai pecahan uang logam dan uang kertas. Yang pertama, kita pelajari dulu tentang nilai pecahan uang logam. Sebelumnya, uang itu apa? Nah, uang itu adalah alat untuk membayar. Kalau kalian mau membeli sesuatu, kalian harus membayarnya menggunakan uang. Mata uang Indonesia adalah rupiah, jadi setiap negara itu mempunyai mata uang yang berbeda-beda. Nah, untuk Indonesia itu mata uangnya adalah rupiah. Kemudian ada dua jenis uang, yaitu uang logam dan uang kertas. Ada berbagai nilai pada uang logam maupun uang kertas. Satu buah uang logam bisa kita sebut dengan satu keping. Nah, contohnya ini di sini. Ada gambar sebuah mata uang logam. Nilainya bisa kita tuliskan, kalau menggunakan angka, kita tuliskan sebagai Rp 100,00. Dan bisa kita baca 100 rupiah. Kemudian gambar yang kedua, ini uang logam yang bernilai 200 rupiah. Kalau ditulis menggunakan angka, seperti ini anak-anak, seperti yang ada pada gambar yang Ustazah beri garis warna kuning. Nah, uang ini nilainya adalah 200 rupiah. Jadi, kalau menyebutkan mata uang, jangan lupa di belakangnya kita beri tambahan rupiah, misalnya 200 menjadi 200 rupiah. Kemudian ada lagi, ini 500. Kita sebut 500 rupiah, dan kalau kita tulis menggunakan angka adalah seperti ini. Di depannya diberi Rp. Rp itu singkatan dari rupiah. Uang logam yang terakhir yang nilainya paling besar yaitu 1.000 rupiah. Kalau kita tuliskan maka jadi seperti ini, 1.000 rupiah Rp. Jangan lupa di depannya dibeli tanda Rp. Kemudian kalau kita urutkan nilai uang logam yang ada di Indonesia, mulai dari yang terkecil sampai ke terbesar, maka yang paling kecil adalah 100 rupiah, kemudian 200 rupiah, kemudian 500 rupiah, dan yang terakhir 1.000 rupiah. Jadi yang nilainya paling kecil adalah 100 rupiah dan yang nilainya paling besar adalah 1.000 rupiah. Kemudian nilai pecahan uang kertas. Tadi kita sudah mempelajari tentang nilai pecahan uang logam. Sekarang kita akan mempelajari tentang nilai pecahan uang yang lainnya, yaitu uang kertas. Yang pertama, ini adalah uang 1.000 rupiah. Kalau kita tulis, maka kita tulis dengan angka seperti ini. Di depannya sama menggunakan Rp, baru kita tuliskan angkanya. Kemudian untuk nilainya, uang ini kita sebut dengan 1.000 rupiah. Kemudian yang kedua yaitu pecahan 2.000 rupiah. Seperti ini gambarnya. Pasti kalian sudah sering melihat uang-uang ini.
Kemudian ada lagi pecahan Rp5.000. Ditulis menggunakan angka seperti ini dan kita sebut Rp5.000. Kemudian selanjutnya ada pecahan Rp10.000. Gambarnya seperti ini, uangnya berwarna ungu. Kemudian kalau kita tuliskan menggunakan angka, maka kita tulis seperti ini. Selanjutnya uang pecahan Rp20.000. Uangnya berwarna hijau. Kalau kita tulis menggunakan angka, maka kita tulis seperti ini. Selanjutnya, uang pecahan Rp50.000. Uangnya berwarna biru. Kalau kita tulis menggunakan angka, maka kita tulis seperti ini. Dan kalau kita sebut, uang ini adalah Rp50.000. Yang terakhir, ini adalah pecahan uang yang paling besar nilainya, yaitu Rp100.000 yang berwarna merah. Kalau kita tulis menggunakan angka, maka seperti ini. Itu tadi berbagai pecahan uang kertas dan nilai-nilainya yang ada di negara Indonesia. Sekarang membandingkan dan mengurutkan nilai pecahan uang kertas. Contohnya, Rp2.000 lebih besar dari Rp1.000. Mohon maaf, ini tandanya terbalik ya anak-anak, seharusnya tandanya seperti ini. Ini arahnya yang terbalik. Nah, contoh lainnya, Rp1.000 lebih kecil dari Rp5.000. Kemudian, urutan nilai uang kertas mulai dari yang terkecil ke terbesar. Untuk uang kertas, nilai yang paling kecil yaitu Rp1.000. Kemudian Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, kemudian Rp20.000, Rp50.000, dan yang paling besar Rp100.000. Nah, itu tadi jenis-jenis uang, pecahannya dan nilainya yang berbeda-beda, baik uang logam maupun uang kertas. Kita lanjutkan ke muatan pembelajaran PPKN KD 3.3 dan 4.3. Pembagian tugas di rumah. Keluarga di rumah biasanya terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Ada anak laki-laki dan ada anak perempuan. Ayah adalah laki-laki dan ibu adalah perempuan. Ada juga kakak laki-laki atau kakak perempuan. Ada adik laki-laki atau adik perempuan. Setiap anggota keluarga mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tugas kita terhadap orang tua kita adalah membantu mereka, misalnya membantu ibu membersihkan rumah. Tugas kita terhadap saudara, misalnya membantu belajar, membantu adik kalian belajar. Itu merupakan tugas kita terhadap saudara. Nah, dalam melaksanakan tugas-tugas di rumah, kita harus saling menghargai. Kita lanjutkan ke muatan pembelajaran yang terakhir, yaitu seni budaya dan prakarya, KD 3.2 dan 4.2. Materi yang akan kita pelajari adalah membuat pola irama. Ada banyak bunyi di sekitar kita. Jika bunyi-bunyi tersebut dimainkan secara berulang, maka akan menghasilkan pola irama. Kelompok irama yang membentuk hitungan tetap disebut dengan birama. Jenis-jenis birama ada birama 2, birama 3, dan birama 4. Birama 2 memiliki 2 hitungan. Birama 3 memiliki 3 hitungan, sedangkan birama 4 memiliki 4 hitungan. Membuat pola irama dapat menggunakan alat musik ritmis,
misalnya drum, rebana, marakas, dan tamborin. Membuat pola irama juga dapat menggunakan anggota tubuh seperti tepuk tangan, jentik jari, dan hentak kaki. Nah, sekarang perhatikan contoh di bawah ini. Ini adalah contoh dari birama 2, birama 3, dan birama 4. Yang pertama adalah contoh dari birama 2. Nah, di sini untuk birama 2 menggunakan 2 instrumen atau 2 alat musik yang berbeda. Misalnya kita menggunakan drum dan marakas. Oke. Di sini polanya yang terbentuk yaitu dung dan crek. Jadi pola yang pertama itu dung, pola yang kedua adalah crek. Itu adalah bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tersebut. Nah, kemudian bunyi tersebut polanya berulang. Jadi 1 2 1 2 1 2 seperti itu seterusnya. Jadi karena di sini ada 2 jenis pola, maka kita sebut dengan birama 2. Kemudian contoh berikutnya yaitu birama 3. Di sini masih menggunakan 2 jenis alat musik yang berbeda yaitu marakas dan drum. Nah, yang pertama nadanya adalah crek, kemudian yang kedua adalah dung, yang ketiga juga dung lagi. Nah, di sini baru kemudian berikutnya kembali lagi ke nada yang pertama yaitu crek, dung, kemudian dung lagi. Nah, di sini ada 3 hitungan. Yang pertama yaitu crek 1, dung 2, dan dung 3. Nah, bunyi-bunyi tersebut kalau kita ulang secara teratur, maka akan menghasilkan pola irama yaitu birama 3. Kemudian yang terakhir, birama 4. Bisa menggunakan gerak anggota tubuh, misalnya menjentikkan jari dan tepuk tangan. Di sini ada contohnya. Untuk yang pertama, hitungan yang pertama yaitu menjentikkan jari 1 kali, yaitu klik. Kemudian hitungan kedua, ketiga, dan keempat yaitu tepuk tangan. Jadi kita bertepuk tangan sebanyak 3 kali. Setelah itu kita kembali menjentikkan jari 1 kali dan tepuk tangan 3 kali. Begitu seterusnya sehingga ada 4 hitungan berbeda, yaitu 1 kali menjentik jari, kemudian 3 kali bertepuk tangan. Nah, hitungan 4 gerakan yang berbeda tersebut kita sebut dengan birama 4. Nah, anak-anak, selesai sudah materi pembelajaran tema 3, subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3 yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Sekarang kita lanjutkan ke bagian penugasan. Untuk yang pertama, tugas bahasa Indonesia yaitu Bupena halaman 8, bagian keterampilan kinerja praktik. Silahkan kalian buat gambar denah sesuai dengan instruksi yang ada di Bupena halaman 8. Kalian boleh menggambarkannya di buku gambar atau di buku tulis. Kemudian penugasan yang kedua yaitu matematika. Untuk tugas matematika ada di Bupena halaman 5 nomor 1 sampai 3 dan Bupena halaman 12 nomor 1 sampai 2. Kemudian penugasan yang terakhir yaitu PPKN. Ada di Bupena halaman 11 bagian keterampilan kinerja praktik. Silahkan diisi tabel yang ada di halaman 11. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca doa sesudah belajar bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Shadaqallahul azim. Kita cukupkan pertemuan kita hari ini.
Tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan dan menerapkan protokol-protokol yang berlaku saat ini. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.